Assalamualaikum Bu Yulia. Waalaikumsalam Pak Iga. Apa kabar Bu Yulia? Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Semangat Semangat banget nih, nih Bu ya nih Pak Yulia nih. Iga, semangat banget Padahal pokoknya. kita kemarin kayaknya udah ngomongin tentang masalah ya, Bu Yulia punya Iya, masalah serius nih. ya. Nah, bagaimana nih Bu Yulia? Jadi kita kan ini sekarang mau melakukan obrolan nih Bu, ceritanya Iya. obrolan coaching. Nah, kira-kira Oke, Ibu Pak Yulia Iga. ini punya masalah apa nih sekarang? Sebenarnya hari ini saya terlihat ceria nih Pak Hmm. Iga, tapi memang seperti itu Pak Iga, faktanya bahwa ada masalah yang saya pikirkan nih mengenai anak didik saya. Pak Iga tahu kan yang namanya Aida? Tahu tuh Bu, yang kelas 6 ya? Iya, Wali kelasnya betul. Ibu ya? Iya, anaknya Heeh, pendiam banget ya. heeh. Lama itu kan nggak kelihatan Bu. Iya, nah itu Pak Iga. Jadi Aida itu sudah 3 minggu Pak Ida, Pak Iga nggak masuk sekolah. Hmm. Sementara kan tahu sendiri Oh, kita tanggal gitu. 10 sudah US. Iya, iya. Nah, jadi saya mengalami kesulitannya adalah harus mengambil nilai praktek, Mm-mm. terus beberapa nilai-nilai formatif yang lain kan yang harus Aida penuhi karena kan udah kelas 6. Iya. Nah, tetapi sampai hari ini belum masuk Pak Iga. Jadi saya aduh bingung nih, galau gitu Pak Iga, harus Mm-mm. bagaimana. Udah cerita sih sebenarnya Mm. sama siswa kelas 6 juga. Gimana nih Aida gitu kan. Mm-mm. Tapi ya sampai sekarang belum masuk juga Pak Iga. Jadi Aduh, memang jadi saya ribet bingung juga gitu. ya Bu ya, udah 3 minggu ya. Iya, sudah Nah, 3 minggu, lama banget nih Pak Iga. kayak Bu Yulia nih, berarti kan udah lama nih Bu Yulia ya, udah hampir 3 minggu. Iya. Nah, nah tapi sih kayaknya kalau kita ngomongin segala macamnya mungkin akan terlalu lebar nih Bu Yulia ya. Nah Oke. sekarang kita mau ini aja deh Bu Yulia nih, Gimana Pak Ika? hmm, fokuskan nih kita. Jadi Bu Yulia ini di kita obrolannya kan gak lama nih. Jadi kita mau ngomongin apanya nih nanti dari pembicaraan kita ini. Aku sih gini Pak Iga, aku tuh kepengen Aida cepet-cepet kan Hmm. berangkat ke sekolah karena kan udah mau US. Hmm. Nilai yang formatif kemarin ada beberapa yang belum masuk. Hmm. Nilai praktek juga belum masuk. Hmm. Sementara sebentar lagi bulan puasa gitu kan. Yang jelas saya ingin Aida cepat masuk ke sekolah Hmm. untuk memenuhi nilai formatifnya sehingga bisa segera apa ya, bisa segera memenuhi nilai yang Iya, iya, masih iya, iya. kosong itu, bisa ikut US gitu kan Betul, nanti betul. untuk kelulusan dia ya, karena udah kelas 6. Kalau mungkin masih kelas 1 gitu kan masih saya tidak terasa tegang gitu. Tapi Betul, kalau betul. ini kan udah kelas 6 Pak Iga, jadi Iya, aku iya. harus duh gimana nih Aida nggak masuk-masuk gitu. Hmm. Itu Pak Iga yang saya ingin Jadi solusi gini ya. agar Aida kembali ke sekolah Oh gitu. dan juga memenuhi nilai formatif, ikut US dengan semangat gitu Pak Iga. Jadi kita ingin membicarakan bagaimana caranya menentukan atau solusi agar si Aida ini cara-caranya biar dia masuk lagi gitu ya Bu. Di tengah Iya. tadi kondisi-kondisi Ibu yang Ibu tadi ceritakan ya, tugasnya udah banyak apa istilahnya, Iya. tertunggak gitu ya seperti itu. Iya Terus Pak juga Iga. waktunya udah tinggal sedikit karena kelas 6 dan juga tadi apa, nilai-nilainya ya harus terpenuhi gitu ya, mau nggak mau Iya. karena dia kelas 6 itu ya Bu. Nilai Nah. praktek tuh Pak Iga ada nilai Hmm, PJOK itu kan ada senam, betul. terus ada yang atletik, Hmm. terus lari. Iya Jadi itu repot dong ya. iya belum Sampai masuk. yang begitu aja nggak masuk ya. Iya, terus SBDP yang ada yang menari, ada yang Hmm. memilih karya, itu kan dari gurunya juga membutuhkan waktu kan Pak Iga Betul, untuk bisa betul. menilai itu, sementara harus dipenuhi sebelum US berlangsung tentunya Pak Iga Jadi gitu. bisa Harapan kami menghambat sih ya. seperti itu. Iya, Betul, menghambat betul. juga ada, jadi rasanya kan harus nanti aku ini kan berusaha untuk menemui satu guru PJOK, belum ke guru PAI. Jadi harus beberapa guru yang harus saya temui nih Pak Iga untuk bisa menyelesaikan nilai Aida itu gitu Iya, Pak iya, Iga. iya. Oke, ini bagus nih Bu Ibu ya. Jadi Ibu udah sadar nih dengan kondisi Ibu yang ada sekarang, terus juga Ibu udah ada perhatian nih Bu ya. Nah, eh begini, hasil dari pengamatan Ibu Yulia sendiri nih, kira-kira apa sih penyebabnya si Aida ini, kenapa kok dia nggak masuk-masuk
dari yang 3 minggu ini loh atau apa ibu? Iya, Tadi iya. kan tadi udah sempat nanya-nanya ke murid-murid kan ya. Iya, Mungkin itu udah betul. ada tuh informasi-informasi apa yang ibu dapat tuh dari penyebabnya ini. Iya betul Pak Ega. Jadi aku sudah pertama saya melakukan pengamatan nih, Hmm. Pak Ega. Untuk Aida nih kenapa pas tanya-tanya sama teman-teman yang dekat rumah Aida, kata teman-temannya sih memang Aida bangunnya kesiangan, sering bangun kesiangan karena Aida ini kalau malam sulit tidurnya, seringnya main HP gitu kan. Wah, parah Jadi juga dong. untuk tidur lebih cepat tuh kesulitan Aidanya, dan dari informasi teman-teman seperti itu gitu Pak Ega. Terus saya pernah juga kan konfirmasi ke orang tuanya lewat WA. Nah, saya tanyakan, Bu kenapa Aida nggak masuk nih hari Iya, iya. ini gitu. 3 hari sekali waktu itu saya masih melakukan komunikasi lewat WA nih Pak Iga. Mm-mm. Kenapa nih mah Aida hari ini nggak masuk lagi? Saya tanya gitu kan. Mm-mm. Tetapi ya itu jawabannya, maaf Bu kesiangan gitu, hari ini Aida katanya ngantuk sekali gitu, sulit dibangunin nih Bu. Ada lagi yang WA, aduh maaf Bu, Aidanya ini bangunnya udah dibangunin nih berkali-kali tapi nggak bangun-bangun juga, jadi saya harus gimana ya Bu gitu. Jadi orang tuanya juga mengeluhkan bagaimana solusinya biar Aida bangun cepet gitu ke Pak Iga. Jadi Iya, iya. ya seperti itu kondisinya Aida. Jadi memang kalau dilihat tadi si Aida ini memang dari kebiasaan kesehariannya dia memang udah agak kurang bagus ya Bu ya. Iya, Agak kebiasaan. udah candu juga tuh kayaknya main handphone ya Bu ya. Masalah Iya. anak zaman sekarang ya Bu ya. Ya jadi Aida itu Pak Iga, Aida itu anaknya itu orang tuanya kan dua-duanya bekerja. Hmm. Ibunya itu bekerja buruh harian. Iya. Jadi kalau jam 6 beliau udah harus berangkat bekerja di rumah tangga tuh Pak Iga. Sementara ayahnya itu bekerja sebagai buruh juga, buruh lepas harian juga gitu. Nah, mereka berdua nih kalau pagi sama-sama juga udah punya timeline ya, Pak. Iya. Harus jam sekian harus udah berangkat gitu. Jadi untuk bisa mengatasi Aida yang bangunnya kesiangan ini, kadang-kadang mereka sendiri tidak bisa maksimal karena mereka Iya, iya. sibuk bekerja semua gitu Pak Iga. Oh, jadi diperburuk sama kondisi keluarganya juga ya Bu ya. Iya. Memang karena nggak bisa dihindari ya Bu. Iya, kalau saya mencari Karena- informasi seperti itu Oke, Pak Iga oke. yang saya dapatkan. Nah, begini Bu. Selama ini nih Ibu udah dapat banyak informasi kan tadi ya, udah home visit Iya. juga. Nah, bagaimana nih cara Ibu ya selama ini untuk membantu ya agar si Aida ini masuk ya, atau istilahnya menyelesaikan masalahnya ini ya, bangun kesiangan terus dia masuk. Selama ini Ibu ngasih itunya gimana? Bagaimana dia agar bisa bantuan Ibu kepada si Aida ini Iya. untuk dia bisa kembali ke sekolah? Beberapa hal yang sudah saya lakukan Pak Iga, salah satunya ada beberapa ya. Yang pertama saya sudah menghubungi orang tuanya lewat WA, pernah juga telepon langsung. Yang kedua, saya menanyakan kondisi Aida setiap harinya ketika dia belum masuk nih ke teman-temannya. Kenapa nih Aida nggak masuk hari ini? Saya juga sudah mencoba bertanya sama teman-teman dan yang Iya. ketiga lagi saya minta salah satu teman untuk menghampiri ke rumah Aida nih. Apakah Aida sakit atau memang bangunnya kesiangan. Informasi itu sudah didapat, dan yang kelima saya pernah juga main ke rumah Aida langsung, bertemu dengan orang tuanya. Tapi ya kembali lagi Pak Iga, orang tuanya tidak memberikan solusi. Lalu malah mereka juga banyak mengeluh kalau mereka itu kewalahan juga nih bangunin iya, Aida gitu. Makanya Gitu ya. dengan home visit saya itu ke sana, saya juga malah tambah bingung Pak Iga gitu. Iya. Tambah bingungnya, kok orang tuanya juga nggak tahu nih caranya gimana, sementara sudah 3 minggu loh Pak Iga. Kalau baru seminggu sih ya kan nggak apa-apa, tapi 3 minggu. Jadi saya, ya Allah gimana saya ngisi daftar absen gimana, sementara udah kelas 6.
betul Jadi betul. saya merasa ya Allah ini apa yang harus saya perbuat lagi gitu Pak Iya, Iga. Di repot situlah ya saya, kalau begitu ya. iya kalau sudah sebut nama Aida tuh saya udah langsung aduh gimana nih jalan keluarnya. Iya iya Ya yang iya. sudah saya lakukan, beberapa hal yang sudah saya lakukan itu tadi Pak Iga, kelima hal tadi yang saya sebutkan tuh udah saya lakukan dan saya usahakan dengan maksimal. Tapi ya mungkin seharusnya masih ada cara lain mungkin yang harus akan saya lakukan lagi gitu Pak Iga. Iya, iya. Udah banyak ya sebenarnya Ibu ya, udah mencurahkan banyak energi, tenaga, Iya, pikiran juga ya buat iya Pak mencari Iga. solusi dari masalahnya Aida ini ya. Ini udah Iya. bagus loh Bu Yulia, ini udah mau ya istrinya prihatin terhadap kondisi anak, terus juga sudah Prihatin banget udah itu apa sih. istilahnya udah mau ya sampai terjun langsung home visit, terus juga mencoba bertanya sampai detail konfirmasi kepada teman-teman. Itu udah bagus Bu sebenarnya. Oh ya Pak Harus Iga, dipertahankan sih Bu. Terus gimana? itu Pak Iga saya juga sudah tanya sama rekan sejawat nih, Bu gimana dong dengan kasus saya gitu juga. Tapi udah beberapa sih teman menyampaikan seperti hal-hal yang 5 hal tadi saya sampaikan. Tapi memang belum ada hasilnya Pak Iga gitu. Iya iya. Jadi aduh gimana lagi ya saya, jadi makanya saya pengen sharing sama Pak Iga nih gimana ya kira-kira gitu dengan hal-hal yang tadi sudah saya lakukan gitu. Iya. Nah, begini. Tentu ya kita nggak bisa, memang ya udah banyak ya Bu ya cara yang memang Ibu udah lakukan, tapi kan memang kita nggak bisa ya apa istilahnya menyerah di sini ya. Karena tadi kan kata Iya Ibu ya betul udah kelas betul 6 Pak ya. Iga, iya Nah, nggak boleh menyerah. kalau boleh tahu nih ya Bu ya, ini sekedar istilahnya memberi semangat lagi nih Bu. Iya. Yang menjadi alasan Ibu nih sampai saat ini berjuang untuk Aida itu apa sih Bu yang menjadi semangat Ibu tuh? Semangat saya berjuang supaya Aida bisa masuk ke sekolah. Tentu sebagai guru saya ingin Aida memiliki memenuhi kebutuhan pendidikannya secara utuh ya Pak Iga. Mudah-mudahan pendidikan yang harus diselesaikan di kelas 6 ini akan membawa dampak baik untuk masa depan Aida dan Aida bisa mendapatkan pendidikan yang sepenuhnya. Itu motivasi saya gitu Pak Iga. Apalagi nih Pak Iga kalau melihat background keluarga Aida tuh ya Allah betapa menambah semangat saya kan Pak Iga untuk kamu harus bisa membantu kedua orang tua kamu, sementara Aida memang anak satu-satunya nih Pak Iga. Ya sayang banget tuh anak satu-satunya Iya anak begitu ya. satu-satunya. Dan yang Pak Iga perlu tahu lagi nih, Aida itu orang tuanya tuh apa ya, juga pemahamannya kurang bagus gitu. Jadi ketika terkadang kalau misalnya baca tuh nggak bisa Pak Iga gitu. Jadi memang dulu-dulunya orang tuanya tuh tidak mengenyang pendidikan gitu. Jadi itu. iya, jadi saya tambah khawatir kan. Tambah khawatirnya adalah jika Aida juga berpikir bahwa pendidikan itu tidak penting. Itu yang membuat saya khawatir dan termotivasi untuk bahwa Aida harus menyelesaikan pendidikannya, harus mendapatkan pendidikan yang sepenuhnya. Itu yang menjadi motivasi saya Pak Iga. Iya. Oh seperti itu ya, udah kuat nih berarti ini Bu. Nah berarti Ibu ya tetap harus berjuang ya. Tapi kalau boleh tahu nih, selama ini kan Ibu udah ngasih saran ke orang tuanya ya, ngasih ketika home visit mungkin ketika home visit ya Ibu mungkin memberikan saran-saran untuk diterapkan kepada orang tuanya, terus kepada Atikanya juga bisa mungkin bicara langsung di situ kan. Nah kira-kira ada perubahan nggak sebelumnya itu, adakah sedikit perubahan atau enggak gitu dari yang Ibu udah sampaikan itu? Belum Pak Iga, karena faktanya kan belum masuk Aidanya nih sampai jadi hari langsung ini. mentah hari itu juga ya. Jadi Belum. besoknya udah nggak ada ini. Belum terlihat ada keberhasilan gitu atau peningkatan dari hasil usaha saya untuk menyelesaikan permasalahan ini belum terlihat Pak Iga. Oh iya berat juga dong ya Bu ya. Berarti Iya, kita harus berpikir lumayan. ini Bu. Berarti kira-kira apa lagi nih Bu ya yang bisa Ibu langkah lah yang bisa Ibu ambil ya. Mengingat Iya. tadi kalau untuk saran udah nggak bisa, terus tadi langsung dimentahkan di hari besoknya udah nggak masuk juga. Nah kira-kira apa nih buat Saya kedepannya? kemarin sambil tiduran di Iya. rumah nih Pak Iga berpikir bahwa saya ingin menjemput Aida setiap hari ke rumah. Jadi saya harus
menyediakan waktu luang ya untuk Aida. Saya harus berangkat pagi ke sekolah, absen terlebih dahulu. Setelah saya absen, saya ingin ke rumah Aida. Saya ingin mengecek langsung apa sih kesulitan di pagi hari yang terjadi pada Aida? Apakah benar bangun kesiangan itu penyebab segalanya? Dan sehingga Aida, kan memang anaknya pemalu ya Pak Iga. Apakah itu yang membuat Aida itu merasa bahwa udah kesiangan nih, aku malu nanti ketemu teman-teman gitu? Apakah faktornya di situ atau hanya alasan di situ? Memang saya berpikir saya harus datang langsung ke rumahnya. Kemudian niat saya dengan saya, harapan saya sih ketika saya datang langsung, ke rumah Aida, saya akan menjumpai masalah yang sebenarnya selama ini terjadi ya sama Aida, dan setelahnya saya akan mengajak Aida berangkat ke sekolah. Jika misalnya saya datang ke sana nih Pak Iga, saya menjemput Aida ke rumah, ternyata Aida masih tidur, maka saya akan berusaha membangunkannya. Setelah dibangunkan, misalnya ternyata seperti yang disampaikan orang tuanya nih Pak Iga, sulit misalnya dibangunin nggak bangun, benar-benar nggak bangun. Tapi kalau saya rasa mudah-mudahan nggak ya Pak Iga, karena namanya dibangunkan oleh gurunya gitu kan, jadi ada rasa ada segan gitu. Oh, ada Bulia nih datang sampai ke rumah pagi-pagi gitu. Jadi harapan saya Aida nanti semangat setelah melihat saya, dan saya beri pengertian bahwa pendidikan penting, bahwa sekolah itu menyenangkan. Tidak hanya saya tidak akan menyampaikan terlebih dahulu nih tugas-tugas yang tertinggal Aida, karena khawatirnya kan Aida akan merasa kalau saya berangkat sekarang hanya beban saya, bebannya ternyata saya nilainya masih banyak nih yang kurang. Nah, saya tidak akan menyampaikan itu sih Pak Iga. Saya akan lebih menyampaikan bahwa Aida, hari ini Bulia akan sering jemput Aida berangkat akan bersama dengan Bulia. Nanti di sekolah kita belajar bersama dengan asik dan menyenangkan, dan saya akan mencoba mengerti apa yang mungkin dibutuhkan Aida, supaya Aida timbul motivasi yang baru, semangat baru untuk menyelesaikan masalah Aida yang membuat Aida tidak berangkat ke sekolah gitu Pak Iga. Oh, udah bagus banget tuh Bu. Ya, jadi kalau saya lihat ya udah oke lah itu Bu kayaknya. Itu dibanding yang tadi ya. Memang kita tadi udah banyak ya, tapi kayak kelihatannya ide yang ini bagus juga nih Bu. Ya, jadi kita udah karena kan akan memang kondisinya orang tuanya tidak bisa ya mendesak lagi ya. Terus kemarin udah dari nasihat, didatangi segala macam udah Ibu jalankan. Ketika Ibu melakukan aksi yang seperti ini, mudah-mudahan ya nanti dari pertamanya Aidanya juga jadi shock terapi ya buat dia ya. Wah, ternyata ibu gurunya perhatian banget ya. Gitu ya. Belum lagi kalau itu juga misalkan tersentuh ya. Niat baik ibu, mudah-mudahan si Aidanya ini jadi semakin ini ya. Jadi Aidanya ini semakin semangat ya Bu, semangat. Apalagi tadi Ibu pembawaannya jangan sampai dia jadi beban ya buat dia ya, begitu ya Bu ya. Jadi dia datang ke sekolah, dia asik di sekolah, belajar bersama Ibu dengan bimbingan Ibu, hingga akhirnya itu bisa menjadi istilahnya langkah bagus untuk dia agar bisa untuk masuk ke sekolah lagi. Ya, bagus tuh Bu, kayaknya saya rasa itu udah ide yang cemerlang nih Bu. Nah, kalau begitu kira-kira kapan Ibu nih? Ibu mau melaksanakan mulai ini? Besok Pak Iga, saya ingin udah mulai besok. Saya udah terngiang-ngiang nih di kepala. Aduh, saya harus menyelesaikan permasalahan Aida ini secepatnya gitu Pak Iga. Jadi sudah sangat-sangat saya pikirkan. Insya Allah besok sudah saya akan mulai ke sana. Oke, bagus tuh Bu. Ya, jadi begitu ya caranya ya. Jadi Ibu besok berarti minggu depan. Besok ya Bu. Besok udah mulai beraksi. Kira-kira kalau minggu depan saya kontrol, saya tanya-tanya boleh ya Bu ya. Saya mau dapat nih jawaban dari ceritanya ya. Cerita dari Bu Yulia ya. Penasaran Aida nanti berangkat insya Allah saya pasti akan sharing dengan Pak Iga minggu depan. Pak Iga bisanya minggu depan ya? Enggak sih Bu, cuma kan saya ngasih tenggak nih buat Ibu nih. Mudah-mudahan udah kalau minggu depan udah kebaca nih hasilnya ya. Gitu ya Bu Yulia ya. Jadi
kita udah di ujung nih Bu ya. Mudah-mudahan ini ujung pembicaraan kita ini, di akhir pembicaraan kita ini kita dapat tujuannya ya Bu ya. Ya. Bagaimana Bu Yulia sebenarnya dengan coaching ini? Apakah tercerahkan atau Ya, apa saya refleksinya? merasa nyaman setelah berbicara di coaching kali ini, dan lebih semangat untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Mudah-mudahan dengan perbincangan kita hari ini harapan saya bisa tercapai dan juga saya mampu melaksanakan komitmen-komitmen saya yang sudah saya sampaikan hari ini dengan Pak Iga. Nah, iya, bagus Bu. Ya, terima kasih nih Bu ya. Udah mau di sini kerjasama dengan saya juga di sini ya, sebenarnya ide-ide Ibu semua ya. Itu udah bagus Bu. Ya, jadi saya doakan semuanya lancar, Ibu tetap Amin. semangat. Pasti nanti Amin. kita dapat hasil yang terbaik Ya. buat murid kita ya Bu. Ya, terima kasih ya Pak Iga Ya, atas sama-sama Bu Yulia waktunya. ya. Terima Oke, kasih. mari Bu Yulia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.